Halo semuanya, kembali lagi di channel Happy Cow. Jadi, di video kali ini kita akan menceritakan sejarah tentang Tribhuwana Tunggadewi. Beliau adalah penguasa ketiga kerajaan Majapahit. Sebelum kita lanjut ke videonya, klik subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video-video selanjutnya dari channel ini. Oke, jika sudah, kita masuk ke pembahasan, yaitu sejarah tentang Tribhuwana Tunggadewi. Tribhuwana Tunggadewi adalah penguasa ketiga kerajaan Majapahit yang memerintah antara tahun 1328 sampai tahun 1350 Masehi. Setelah menjadi ratu, ia mendapatkan gelar Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharaja Jayawisnuwardhani. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Majapahit belum sepenuhnya tentram karena terjadi beberapa pemberontakan. Pemberontakan tersebut akhirnya dapat ditumpas dengan bantuan Gajah Mada. Sejak saat itu, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati dan dengan setia membantu sang ratu untuk memajukan kerajaan Majapahit. Berkat keberanian, kebijaksanaan, dan kecerdasan Tribhuwana Tunggadewi, ekspansi kerajaan Majapahit mengalami kemajuan pesat. Tribhuwana Tunggadewi adalah putri dari Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, dari istrinya yang bernama Gayatri. Karena itu, Jayanegara pernah mengurung Tribhuwana Tunggadewi dan Raja Dewi supaya tidak ada yang menikahi mereka. Setelah Jayanegara meninggal pada 1328 Masehi, Tribhuwana Tunggadewi menikah dengan Cakradara atau Kertawardhana Bretumapel. Dari pernikahannya ini, ia melahirkan Dyah Hayam Wuruk, yang nantinya menjadi Raja Majapahit, dan Dyah Nartaja. Pada 1328, Raja Jayanegara meninggal tanpa meninggalkan putra mahkota. Menurut kitab Negara Kertagama, Gayatri kemudian memerintahkan Tribhuwana Tunggadewi untuk menggantikannya naik tahta. Sebab, Gayatri yang seharusnya dapat mewarisi tahta Jayanegara, telah menjadi biksuni atau pendeta Buddha. Tribhuwana Tunggadewi memerintah sebagai ratu bersama suaminya, Kertawardhana, pada awal pemerintahannya, yaitu tahun 1331, terjadi pemberontakan Sadeng dan Keta. Dua pemberontakan tersebut akhirnya dapat dipadamkan oleh Gajah Mada. Atas jasanya tersebut, Gajah Mada kemudian diangkat menjadi Mahapati, jabatan tertinggi kedua setelah raja. Ketika dilantik menjadi Mahapati pada 1334 Masehi, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Dalam sumpahnya itu, Gajah Mada tidak berkehendak menerima hadiah atau anugerah sebelum berhasil memersatukan Nusantara. Sejak Tribhuwana Tunggadewi didampingi oleh Gajah Mada, kemakmuran kerajaan semakin meningkat. Untuk memenuhi sumpahnya, Gajah Mada membantu sang ratu dalam perluasan wilayah ke segala penjuru Nusantara. Hasilnya, Bali dan beberapa kerajaan di Nusantara dapat ditaklukkan pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi berakhir ketika sang ibu, Gayatri, meninggal pada 1350 Masehi. Tribhuwana Tunggadewi mengundurkan diri karena ia hanya memerintah untuk mewakili sang ibu. Setelah itu, tahta kerajaan diserahkan kepada putranya, Hayam Wuruk yang saat itu baru berusia 16 tahun. Kendati demikian, ia masih sangat aktif terlibat dalam urusan kerajaan. Tribhuwana Tunggadewi kemudian kembali dinobatkan sebagai Bre Kahuripan dan menjadi anggota Batara Sapta Prabu, Dewan Ketua Kerajaan yang memberikan nasihat kepada raja. Tidak diketahui pasti kapan meninggalnya Tribhuwana Tunggadewi. Para raton hanya menyebutkan bahwa dirinya wafat setelah 1371 Masehi. Tribhuwana Tunggadewi kemudian didarmakan di Candi Pantarapura yang terletak di Desa Panggitrowulan Mojokerto. Demikian yang bisa saya ceritakan tentang sejarah Tribhuwana Tunggadewi sang penguasa ketiga kerajaan Majapahit. Apabila ada salah dalam pembahasan atau pembuatan video, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman dan saudara-saudara kalian jika video ini bermanfaat untuk teman-teman dan saudara-saudara kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dari channel ini.
Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.